Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan LPK Oasis. Kali ini kita akan membahas tryout yang ke-18. Tryout yang ke-18. Tentunya dengan semangat pagi terus ya, semangat pagi terus kita mulai kerjakan dari soal nomor 1. Oke, nomor 1. Gambar seperti ini ada petunjuknya. Yang ditunjuk dengan tanda panah ini adalah pundak. Bahasa Koreanya pundak adalah oke. Maka jawabannya adalah nomor 4. Cukup mudah. Kalau yang nomor 3, muk itu adalah leher. Muk adalah leher. Kemudian kalau kita ada kata moksori, sori kan suara. Sori itu kan suara. Kalau moksori berarti suaramu kan seperti itu. Sori itu suara, mok itu adalah tenggorokan, nyanyianmu. Suaramu itu bagus. Moksori jalheyo, nyanyianmu bagus, kamu pandai bernyanyi. Lalu untuk yang hori itu artinya pinggang. Murab itu artinya lutut. Kita lanjut soal nomor 2. Ini ada gambar tangan. Tangannya keceples. Maka jawabannya adalah nomor 3. Kata ki yang selama ini kita artikan kan bisa diartikan menyelipkan atau mengenakan. Jadi khusus untuk kata ki digunakan untuk kata benda sarung tangan, seperti halnya sarung tangan. Jadi menyelipkan sarung tangan atau mengenakan sarung tangan. Maka kata ki di sini bisa diartikan terselip atau terjepit. Soni kiosemnida, tangan telah terjepit atau terselip. Jawabannya yang nomor 3. Kalau yang nomor 1, sone maja semnida. Kata-kata madda itu kan kalau berhubungan dengan suntik, kena suntik atau terkena. Jadi kata mat bisa juga diartikan terpukul atau seperti halnya jumokel madda. Jadi memukul menggunakan kata-kata mat. Sone maja semnida. Terpukul pada tangan. Kena pukul tangan maksudnya. Lalu yang nomor 2, sone curak hayos semnida. Son itu tangan, curak hada itu kan jatuh dari ketinggian. Nggak ada tangan jatuh dari ketinggian kalau nggak tangan jatuh. Yang jatuh ya biasanya batu bata atau batu dan sebagainya. Lalu yang nomor 4, sone budit yos semnida. Budit hada atau budit hida itu kan tertabrak. Tertabrak tangan, tangannya ketabrak. Jawabannya nomor 3 yang jelas. Soni kiosemnida, tangan terjepit. Kita lanjutkan soal nomor 3. Dam danoa kwanke gosen muasimnika. Hal yang berhubungan. Hal yang berhubungan. Bio itu adalah padi. Buri itu sejenis jelai atau alang-alang. Lalu mil itu adalah gandum. Kung itu adalah kacang. Atau bisa diartikan juga kalau kung mamul itu kan kedelai, maka kata-kata kung itu adalah kacang atau kedelai. Keempat ini yang berhubungan apa? Jawabannya adalah nomor 2. Kuk itu dari kata kuksik yang artinya palawija atau biji-bijian. Ryu itu dari kata jung ryu, jenis biji-bijian atau jenis palawija. Karena ini berupa padi-padian atau berupa biji-bijian. Ini kan padi, gandum, termasuk juga kedelai itu adalah jenis biji-bijian. Dibandingkan nomor 1, sengson itu kan ikan, jenis ikan. Yang nomor 3 kita belum pernah tahu yukrio. Yukrio itu artinya adalah jenis daging. Jenis daging atau ya segala macam daging, daging sapi, daging kerbau, daging segala macam yang dimakan manusia. Kemudian cesorio, jenis sayuran. Maka jawabannya adalah nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 4. Dam danoe bande marel sipsio. Pilihlah lawan katanya kata berikut ini. Jipumel culha hamnida. Culha hada, kalau kita ingat-ingat seperti katanya culbal, itu kan mengantarkan. Maka culha hamnida atau culha hada itu juga searti sama culbal. Artinya memberangkatkan atau menyerahkan, memberangkatkan atau mengirimkan. Jipum itu produk.
Lawan katanya itu apa? Nah, yang nomor 1 nareda, narem nida. Itu membawa atau mengangkat atau juga bisa memuat. Lalu sit semnida. Sidda itu kan memuat. Kata-kata nomor 1 sama nomor 2 ini hampir-hampir sama. Lalu yang nomor 3 pojang hada itu kan membungkus. Maka jawabannya adalah nomor 4. Napum hamnida. Kalau culha hamnida itu artinya mengantarkan. Maksudnya barang itu diantarkan dari pabriknya, dari tempatnya. Kalau napum hamnida itu menyerahkan, mengantarkan sampai tempat tujuan. Itu ada di buku paket juga ada. Saya tampilkan gambarnya seperti ini. Jadi kemarin seperti ini. Ini culha hada, mengirimkan atau memberangkatkan. Dari pabriknya diberangkatkan. Lalu lawan katanya itu adalah napum hada, mengantarkan atau menyampaikan ke tempat tujuan, ke distributornya. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan ini tadi. Kalau yang ini memuat, maka lawan bicaranya adalah nerida. Kalau yang ini lawan kata dari kata culha hada adalah napum hada. Oke, kita kembali lagi ke soalnya. Nomor 5 sekarang. Dam danoe biset han maren muosim nikah. Apa omongan atau kata yang biset itu mirip. Kata uson itu artinya dulu atau duluan atau pertama-tama. Yang mirip berarti adalah nomor 2. Monjo, lebih dulu. Kalau yang pertama, com itu adalah pertama kalinya. Lalu nomor 3, desin sebagai ganti. Baru itu langsung. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Uson artinya pertama-tama atau lebih dulu. Searti dengan monjo, lebih dulu. Kita lanjutkan soal nomor 6. Soal nomor 6, soal kolom kosong. Eokonen onje buto sayong halsu isoyo bisa menggunakan mulai kapan AC-nya. Lalu titik-titik. Eokon katen titik-titik sisoran. Fasilitas, ini kan sisau kan fasilitas. Fasilitas titik-titik yang seperti AC. Jadi AC itu termasuk fasilitas apa? Jawabannya adalah nomor 2. Neng bang itu adalah pendingin ruangan. Neng itu dingin, bang itu ruangan. Jadi fasilitas neng bang atau fasilitas pendingin ruangan yang seperti AC, yuwol malbuto, sayong halsu isoyo bisa digunakan mulai atau dari akhir bulan 6. Ini soal yang pernah kita jumpai juga di waktu soal-soal yang ada di soal PPT. Kalau yang nanbang itu lawan katanya nengbang. Nanbang adalah pemanas ruangan. Kalau nengbang pendingin ruangan. Sonbongki kipas angin. Jonki jangpan kemarin adalah kasur listrik atau kasur penghangat. Kita lanjut soal nomor 7. Keceksang beri ryomyon jojuseyo. Jika akan membuang ceksang meja belajar itu, jojuseyo, tolong saya. Atau juseo kan dari kata juda yang artinya beri. Kalau juseo berarti berikan. Berikan pada saya saja, kemungkinan seperti itu. Iku nek mejone arep mbok gua, berikan pada saya saja, kan gitu. Ajik boriki enen. Ajik itu kan masih dalam arti di sini adalah masih belum. Pada atau jika masih belum dibuang, nomu titik-titik. Nomu itu kan sangat titik-titik. Jawabannya adalah nomor 2, yang artinya akawoyo dari kata akabda. Itu artinya disayangkan. Disayangkan atau sayang kan gitu. Nek mejone masih belum dibuang itu sangat disayangkan. Maksudnya mejone mau arep dibuang, tapi berikan pada saya saja. Karena mejanya masih belum kamu buang, itu sangat disayangkan. Mending berikan kepada saya. Maksudnya adalah itu.
Kata-kata akawoyo artinya disayangkan. Kalau yang nomor 1, kwerowoyo dari kata kwerobda itu artinya sama hanya dengan koseng hada yang artinya kesulitan atau menderita atau bisa juga terluka. Sangat terluka. Duh, mejo arep dibuat kok mejone terluka. Kan tidak. Lalu yang nomor 3, gonggem heyo. Gonggem heyo sama halnya kalau kita pernah mendengar kata gonggemhan titik-titik. Itu kan gonggemhan itu artinya adalah yang ingin diketahui. Jadi gonggem heyo itu ingin diketahui. Sangat ingin diketahui jika masih belum dibuang. Itu juga belum berhubungan. Karena subjeknya adalah mau diberikan kepada saya. Nek mejone arep dibuang, berikan kepada saya. Jika masih belum dibuang juga, sangat disayangkan nanti, mending berikan kepada saya. Lalu yang burowoyo dari kata burobda, artinya iri, iri atau merasa ya iri itu ya, iri. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Berikutnya soal nomor 8. Senggak boda dibanding perkiraan atau dibanding pikiran saya. Gili maki jian naso. Jalan maki jian naso. Sebab jian tidak maki itu macet. Dibanding perkiraan, jalannya sebab tidak macet. Titik-titik docak hal soda. Bisa docak hada itu kan tiba. Bisa tiba titik-titik jawabannya nomor 1. Kembang yang artinya segera. Jadi karena jalannya tidak macet, bisa segera tiba. Bisa segera tiba atau bisa tiba segera. Cepet teko maksudnya. Lalu kalau yang nomor 2 itu kan kakem. Kakem kan artinya kadang-kadang. Kalau jamkan kan sebentar, jugem itu sedikit. Bisa tiba sedikit, bisa tiba sebentar. Kata-kata sebentar kan biasanya digunakan untuk hal yang menunggu. Jamkan kidari seo. Jamkan mandweyo. Bisa dengan sebentar saja. Tapi jawaban yang tepat adalah nomor 1, kembang yang artinya segera. Sebab jalannya orang macet, bisa tiba segera. Kita lanjutkan soal nomor 9. Cibangen kamar saya, cangmuni kemnida. Cangmun kan jendela. Kemnida dari kata keda yang artinya besar. Kamarku jendelone gede. Sehingga titik-titik. Yang nomor 1, cangmuni mansem nida. Jendelanya banyak. Sebab jendelane gede, jendelane banyak. Kan salah. Jawabannya nomor 2. Yang artinya disebabkan jendelanya besar, bakal jalbul su'isem nida. Bisa Buddha melihat dengan baik luar. Jadi karena jendelanya besar, bisa melihat luar ruangan kan gitu. Bisa melihat dari luar jendela dengan baik. Lalu yang nomor 3, bangdu keci ansem nida. Kamar juga tidak besar, tidak ada hubungannya dengan besar. Nek jendelanya gede, kamarnya tidak gede. Justru malah nek kira-kira kamarnya gede, apa jenis nek jendelanya gede, kamarnya ya gede. Tapi tidak ada hubungannya dengan kamar. Kurang lebihnya ini adalah berhubungan dengan fungsinya jendela tadi. Lalu yang nomor 4, cangmuni aju keket hamnida. Jendelanya sangat bersih. Maka jawaban yang tepat adalah nomor 2. Kamar saya jendelanya besar sehingga saya bisa melihat luar ruangan dengan baik. Kita lanjut soal nomor 10. Soal papan petunjuk. Jawablah pertanyaan berikut. Dam neyonge matnen piyojirel gorisipsio. Pilihlah petunjuk yang benar pada isi berikut. Yogi enen di sini. Kapjagi itu tiba-tiba. Pokbal hal su'id nan wihom mulcili isem nida. Ada mulcil itu sama halnya dengan mulpum yang artinya barang. Mulcil, mulpum, mulgon itu artinya barang. Ada barang berbahaya yang bisa pokbal meledak.
조심해서 hati-hati, lalu darussipsio, tanganilah atau kerjakanlah dengan hati-hati intinya. Kata-kata yang menunjukkan pokbal, mudah meledak, itu adalah nomor 3. Maka jawabannya adalah nomor 3. Ada pokbal mul kyongko. Kata-kata kyongko itu adalah peringatan. Peringatan barang meledak. Kalau nakamul kyongko itu peringatan barang jatuh atau barang longsor seperti torojida. Jadi biasanya kalau ada kayak peringatan gambar ini adalah gambar barang jatuh atau barang longsor atau tanah longsor. Lalu yang nomor 2, koap jonki kyongko. Peringatan jonki itu adalah listrik, koap tegangan tinggi. Yang nomor 1, seperti yang sebelumnya, kyongko peringatan barang, dokuk itu adalah barang beracun. Pokoknya gambarin ono gambar tulang, ono tengkorak, itu kurang lebihnya adalah gambar bahan beracun. Kita lanjutkan soal berikutnya adalah soal nomor 11. Gerimil Boko, lihat gambar. Al su'obnen gosen muosim nikah. Apa hal yang tidak bisa diketahui? Ucekuk kantor pos. Jobsu ilja. Ilja itu adalah tanggal, jobsu penerimaan atau penyerahan. Kamu bawa barang ke kantor pos, kamu serahkan, nanti kan diterima. Lah kamu serahkan dan diterima itu namanya adalah jobsu. Jobsu bisa diartikan penyerahan atau juga bisa diartikan penerimaan. Ini jamnya sekian, tanggalnya sekian. Lalu job suja kalau kita artikan bisa diartikan job suja itu menunjukkan orangnya. Nah, job sunya kan bisa diartikan penyerahan atau penerimaan. Ini orang yang menerima atau orang yang menyerahkan. Tergantung kita lihat dari tentang isinya di sini. Congku ibak colsu. Kamu tahu kata congku itu akan artinya loket. Kalau loket berarti kan orangnya adalah orang yang menerima, bukan orang yang menyerahkan. Berarti job suja itu artinya adalah penerima. Penerimanya namanya bakcolsu. Di loket nomor 2. Lalu keterangannya, kukne ilban upyon mul. Barang pos umum kukne dalam negeri. Jungbiol itu adalah kira-kira adalah jenisnya itu botong biasanya botong. Ini kurang tahu apa. Lalu jungriang kalau kamu tahu angkanya kan angka berat, berarti beratnya adalah ini. Lalu bungsu adalah su itu menunjukkan jumlah, ada jumlahnya ada 7. Berarti ada bungkus beratnya 75 gram dengan jumlahnya ada 7 kantong atau ada 7 bungkus. Yogem biaya, ini mungkin biaya pengirimannya, bukan biaya pembelian barang ini, tapi biaya pengiriman. Hal yang tidak bisa diketahui itu apa? Yang nomor 1, Upyan mule jung riuwa su, jumlah dan jenisnya barang pos. Di sini ada jumlah. Kemudian ada jenis barangnya juga. Jenis barangnya adalah botong. Botong saya kurang tahu apa ini mungkin. Lalu ini kan berarti diketahui. Berarti nomor 1 salah. Karena disuruh mencari hal yang tidak bisa diketahui. Jawabannya nomor 2 yang artinya Upyon mural bonin saram. Orang yang mengirim benda pos. Karena orang yang mengirim kan orang yang menyerahkan benda pos. Makanya di sini tidak ada keterangannya. Yang ada itu adalah orang yang menerima benda pos. Maka jawabannya nomor 2. Kalau yang nomor 3 dibandingkan nomor 3. Upyon mural bonim yonso nen yogem. Biaya yang diserahkan sambil mengantarkan barang pos. Maksudnya adalah biaya yang diperlukan untuk mengantarkan jasa kirimnya benda pos itu diketahui. Jawabannya di sini. Maka nomor 3 pun salah. Yang nomor 4, Upyon mural bonen nalca wasigan. Tanggal atau waktu dan tanggal pengiriman benda pos. Tanggal dan pengiriman benda pos itu ada di sini. Ya, ini kan dikirim atau diserahkannya di sini.
Maka jawabannya adalah nomor 2. Oke, baik, tadi yang nomor 11 kita lanjutkan lagi. Tentang jawaban nomor 2 sama nomor 4. Kalau nomor 2 ini kan orang yang mengirim benda pos. Orang yang mengirim benda pos tidak ada keterangannya. Yang mengirimkan siapa? Tapi yang mengirim kan misalnya kita langsung kita serahkan kepada pihak kantor pos. Jadi kita yang mengirim. Tapi orang yang mengirim kan tidak ada keterangannya di sini. Maka ini adalah jawaban yang tidak diketahui atau tidak ada dari isinya. Maka jawabannya adalah nomor 2. Kalau yang nomor 4, waktu dan tanggal yang mengirim barang. Waktu dan tanggal yang mengirim barang itu diketahui dari sini. Yang dimaksud waktu dan tanggal yang mengirim barang itu adalah orang yang mengirim. Jadi orang yang mengirim benda pos ini itu pada waktu sekian dan tanggal sekian. Jadi ada keterangannya. Waktu orang yang mengirim maksudnya orang yang mengirim, bukan petugas yang mengirim. Jadi orang yang mengirim itu ada keterangan waktu sama tanggalnya. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 12. Soal nomor 12. Berikutnya soal nomor 12. Damen mose dehan gelim nikah. Berikut tulisan tentang apa? Ohu sesi buto. Osi dasosi gaji. Dari jam 3 sore sampai jam 5, jonyok amsikel junbi hagi wihe diperuntukkan mempersiapkan makanan sore atau makan malam. Munel datsem nida, tutup pintu. Berarti pintu warungnya ditutup mulai jam 3 sampai jam 5 untuk menyiapkan makanan yang akan dihidangkan untuk makan siang, untuk makan malam. Jumarenan, pada waktu akhir pekan. Pyongile bihe, kata bihe itu bisa diarti dengan bigyo yang artinya dibanding atau boda. Pada akhir pekan, dibanding hari biasa atau hari kerja, Douk dayang han menyuka jegong tim nida. Difasilitasi, jegong artinya fasilitas. Difasilitasi dayang han menu. Berbagai macam menu, douk itu lebih. Jadi pada akhir pekan menunya lebih dihidangkan lebih banyak dibandingkan hari biasa. Tulisan ini tentang apa? Jawabannya adalah nomor 1 yang artinya informasi penggunaan. Informasi penggunaan. Informasi yang dimaksud adalah informasi bahwa penggunaan suatu warung atau apa tadi itu mulainya mungkin sekitar adalah di atas jam 5 karena jam 3 sampai jam 5 kan tutup. Maka nanti bisa menggunakannya itu mulainya kapan. Jadi itu adalah merupakan tulisan tentang informasi. Kamu dikasih info. Lalu yang kedua, pada akhir pekan itu nanti dikasih informasi tentang fasilitas makan menunya itu lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Kalau dibandingkan dengan nomor 2, sayung sigan, waktu menggunaan. Waktu menggunakan itu kan tidak ada keterangannya, tidak ada waktu penggunaan. Biasanya kan kalau waktu menggunakan kan waktu penggunaan jam sekian sampai jam sekian. Lalu pada akhir pekan jam sekian sampai jam sekian. Ini tidak ada hubungannya dengan waktu penggunaan. Lalu yang nomor 3, jui saham, hal yang diperhatikan. Hal yang diperhatikan. Ini bukan suatu hal yang harus diperhatikan. Hal yang diperhatikan itu lebih merujuk kepada hal-hal yang peringatan, seperti peringatan benda jatuh atau apa seperti itu. Lalu yang nomor 4, kuib bang bob, cara membeli. Kata-kata kuib itu artinya membeli. Searti dengan kume yang artinya membeli. Kume pun artinya membeli. Kume. Sama halnya dengan sada. Sada juga artinya kan membeli. Sada. Lalu kita lanjutkan soal nomor 13. Soal nomor 13 tentang grafik. Nomor 13 tentang grafik. Dam grepe dehan salmyang matnan. Hal yang benar intinya. Hal yang benar. Ini semulde. Semulde namnyo ka yoga siganel buninen bang bob.
Bab cara. Bone yang kita ketahui kan bisa diartikan mengirim atau melewati waktu. Kalau diartikan melewati waktu seperti hanya kayak ucapan akhir pekan. Jumare jaljine bone seyo. Selamat berakhir pekan. Jadi kata-kata bone itu kalau diartikan secara kamus artinya melewati waktu. Cara yang melewati waktu, waktu yoga. Yoga itu adalah waktu senggang. Intinya kata ini adalah cara melewati waktu senggang namyo laki-laki dan perempuan semulde itu usia 20-an. Jadi orang-orang laki-laki dan perempuan yang berusia 20-an itu memiliki cara-cara sendiri cara melewati waktu senggang mereka. Di sini ada laki-laki dan juga perempuan. Ini ada keterangannya. Undung game Shinmun Jabji Bugi. Jabji itu adalah majalah. Shinmun tentu artinya adalah koran. Lalu Yonghwa Bugi melihat film, shopping kita, dan lain-lain. Kalau yang perempuan ada Suda. Suda itu diartikan ngomong atau berbicara. Intinya apa itu? Ngobrol atau gosip. Jadi gitu. Suda artinya gosip atau ngobrol, omong kosong. Shopping, belanja, melihat film, olahraga, game. Disuruh mencari hal yang benar. Kita lihat. Jawabannya ada pada nomor 2. Sebelum itu kita artikan nomor satunya dulu. Yojanen, yoja, perempuan. Yoga yohaldong ero shoppingel kajang mani handa. Paling banyak melakukan belanja sebagai kegiatan senggang waktu. Perempuan banyak belanja. Perempuan banyak belanja. Perempuan banyak belanja. Shopping itu kan belanja. Paling banyak belanja sebagai kegiatan senggang waktunya. Padahal dalam keterangan di sini yang paling banyak perempuan itu adalah gosip, ngomel. Maka nomor 1 salah. Yang salah adalah kata-kata shoppingnya itu banyak. Lalu yang nomor 2 sebagai jawaban. Namjanan laki-laki yojai bihe dibanding pada perempuan. Undong kwa gimel mani handa. Banyak melakukan game dan olahraga dibanding perempuan. Jadi laki-laki lebih banyak main game dan olahraga dibandingkan perempuan. Kita lihat untuk yang undungnya. Undungnya si laki-laki paling tinggi memang. Di sini undung yang perempuan hanya sedikit, maka betul. Lalu untuk yang gamenya si laki-laki itu 24. Kalau si perempuan hanya 7. Maka jawaban nomor 2 betul. Jawaban yang betul. Dibandingkan soal nomor 3. Laki-laki yoja Buddha dibanding perempuan yoga sigane yonghwa bonan gosel jelkinda. Kata-kata jelki itu menikmati. Menikmati hal yang melihat film pada waktu senggang luang dibanding perempuan. Laki-laki lebih suka nonton film pada waktu senggang luang dibanding perempuan. Intinya laki-laki itu lebih suka nonton film. Kita lihat nonton filmnya. Laki-laki nonton filmnya ada 11. Kalau perempuan nonton filmnya ada 21. Berarti nomor 3 salah. Karena yang lebih menikmati nonton film itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Maka nomor 3 juga salah. Yang nomor 4 sekarang. Yojanan, perempuan. Namjawa dali yoga sigane sinmun jabjirel mani bum nida. Perempuan banyak melihat jabji tadi majalah, sinmun koran, pada waktu senggang berbeda dengan laki-laki. Jadi perempuan itu banyak melihat sinmun dan juga jabji. Padahal di sini tidak ada keterangan sinmun dan jabji. Tapi misalnya sinmun dan jabji digolongkan pada keterangan kita dan lain-lain, kita bandingkan untuk sinmun dan jabjinya si laki-laki. Di sini ada 13. Kalau 13 dibanding 6 kan lebih banyak 13. Padahal di sini perempuan dikatakan banyak melihat. Padahal perempuan hanya melihatnya sedikit saja. Jadi nomor 2
Jawabannya adalah nomor 2. Nomor 4 juga salah. Kita lanjutkan soal nomor 14. Soal tulisan lagi. Nomor 14. Dame dihan somyong ero daran gosel musim nikah. Hal yang berbeda. Ada pesan. Yuko si Ege berarti kepada Yuko. Ini kepada Yuko berarti yang menulis adalah Sumi. Kepada Yuko. Dam jue pada minggu depan. Jain Sika. Jain Sika berarti nama orang Jain. Hangguke Wayo datang ke Korea. Minggu depan Jain datang ke Korea. Gereso sehingga uri jib eso moyoyo. Moyoyo atau moida itu artinya berkumpul. Sehingga berkumpul di rumah kami. Jain Sika, si Jain tadi, Yuko Shirel Bokoshi Pohyo. Ingin melihat Yuko atau kangen sama Yuko. Kok Oseo, harus datang ya. Datanglah harus. Ini suatu keharusan. Lalu, ini ada keterangannya. Cirwel isip cilil toyoil ohu yososi. Bertemunya atau kumpulnya jam 6 sore hari Sabtu tanggal 27 bulan 7. Hangguk apa te? Bek paltung ibek samhu ite wonyok kenco. Ada di sekitar stasiun kereta Itaewon. Ada di apartemen nomor 108, gedung 108, nomornya nomor 203. Jadi hal yang berbeda itu apa? Hal yang salah. Yuko shinen hankoke omnida. Yuko datang ke Korea. Padahal yang datang tadi kan bukan Yuko, tapi si Jain. Maka jawabannya adalah nomor 1. Jawaban yang mudah sekali. Lalu yang nomor 2, Sumi Sinan apate samida. Sumi tinggal di apartemen. Karena ini dia tadi mau akan kumpul di rumah kita, yang mengirimkan Sumi. Kumpulnya di apartemen. Berarti rumahnya Sumi kan di apartemen. Lalu yang nomor 3, Damju toyoil jonyoke moim nida. Berkumpul pada sore hari Sabtu minggu depan. Karena datangnya si Jain tadi minggu depan. Berarti minggu depannya kan betul. Terus harinya hari Sabtu. Betul, karena terus jonyok sore jam 6 ohu. Itu kan sore. Maka nomor 3 sesuai dengan isi. Disuruh mencari hal yang berbeda. Dibandingkan soal yang jawabannya nomor 4. Sumi si jiben, rumahnya Sumi. Itaewon yok eso kakap semnida. Dekat dari stasiun Itaewon. Ini tadi. Apartemennya si Sumi kan dekat dengan Itaewon yok, stasiun Itaewon. Maka jawaban yang berbeda atau yang salah adalah nomor 1. Kita lanjut soal nomor 15. Baik, soal nomor 15 seperti ini. Soal kolom kosong. Yuki sile itnen dongan selama ada di ruang istirahat. Yugesil ruang istirahat. Jal sayong hako, gunakan dengan baik. Dan nakal tenen, saat pergi keluar. Kok, suatu keharusan. Swicil keko, matikan saklar. Dan pelo gedo, colokane juga titik-titik. Jawabannya nomor 4. Yang artinya, poba no hayo hamida. Ada 2 kata kerja, ada poba sama noh. Semua kata kerja dengan diakhiri noh, itu nohnya dihilangkan atau tidak perlu diartikan. Jadi, poba no haya hamida. Harus dicabut juga colokannya. Jawabannya adalah nomor 4. Kalau nomor 2, kota no haya hamida. Harus dicolokkan juga colokane. Nah, cara wes nganggo alat itu dimatikan saklarnya, lalu dicopot colokane, bukan kok ditancapkan lagi. Dibandingkan yang nomor 1, PUBG andorok josim hamnida. Hati-hatilah supaya tidak mencabut. Wong harus dicabut kok malah tidak dicabut.
Lalu yang nomor 3, Kojian dorok Josim Hamnida. Hati-hatilah supaya tidak mencolokkan. Jawaban yang tepat adalah nomor 4. Harus dicabut juga colokannya. Kita lanjutkan soal nomor 16. Neilen besok wesa eso ya yuwil kamnida. Pergi ya yuwe itu adalah tamasya atau piknik saat dengan Yoheng. Besok pergi bertamasya atau wisata dari perusahaan. Lalu ya yuwe eso di tempat tamasya itu tadi sajin cualyong dewirel hamida. Dewi itu adalah perlombaan atau pertandingan. Melakukan pertandingan atau perlombaan sajin cualyong itu pengambilan gambar. Bisa memotret, bisa melakukan video syuting juga. Lalu, jikwonderen para karyawan sajin kirel titik. Jawabannya adalah nomor 4. Yang artinya karena ada pertandingan perlombaan mengambil gambar, bisa foto, bisa video, para karyawan, mesin fotone atau kameranya, titik harus datang membawa. Maka jawabannya adalah nomor 4. Harus datang membawa sajinki, mesin potret atau mesin foto yang artinya adalah kamera. Kalau dibandingkan yang nomor 2, kata-kata deri itu juga bisa diartikan membawa. Tapi membawa maksudnya adalah mengajak. Misalnya, ini dalam kasus soal skill test pernah ini. Misalnya dalam hal ini, kalau kamu punya teman satu kos atau satu asrama gitu kan, tiba-tiba teman kamu sakit, apa yang harus kamu lakukan? Pertama kan langkah kita kan harus dilakukan dengan P3K dulu. Kalau masih kesakitan, maka kita harus mengajak dia, membawa dia ke rumah sakit. Itu bisa menggunakan kata-kata deri. Deriko kaya hamnida. Saya harus pergi mengajak teman saya ke rumah sakit. Jadi kata-kata deri itu bisa diartikan mengajak atau membawa. Tapi bukan untuk membawa benda. Kalau yang kajiko itu membawa benda. Jawabannya adalah nomor 4. Kalau yang nomor 1, unban hiya hamida, harus memindahkan kamera, kan tidak. Harus membawa. Lalu yang nomor 3 juga, omki sama unban sama-sama diartikan memindahkan. Kita lanjutkan soal nomor 17. OC, kemarin, Jingguwa Yongharel Basemnida telah melihat film dengan teman. Yonghwaka film mani uso semnida. Uso, itu adalah tertawa. Jadi filmnya sangat tertawa atau saya banyak tertawa. Jawabannya adalah nomor 3 yang artinya Jemi iso. Jemi ide artinya menyenangkan. Filmnya sebab menyenangkan saya banyak tertawa. Dibandingkan yang nomor 1, Wirowoso, Wirobda, artinya kesepian. Sebab kesepian filmnya saya banyak tertawa. Tidak, apalagi nomor 2, Selposo, sebab sedih filmnya saya tertawa. Tertawa kok sedih. Lalu yang nomor 4, tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan kok tertawa. Jawabannya nomor 3, soal cukup mudah. Kita lanjutkan soal berikutnya adalah soal nomor 18. Hangku Kenen di Korea, Sakyejol Isemnida. Ada 4 musim. Sakyejol, Kyejol itu musim, Sa itu 4. Jonen, saya, Yepen Kut Pinen Bumel Kajang Cowa Hajiman. Cowa Hada. Kajang Cowa Hada paling suka musim semi yang Pi itu mekar. Yang mekar bunga yang cantik. Saya paling suka musim semi yang mekar bunga yang cantik. Hajiman, akan tetapi cobume nalsinen, cuacanya boom itu kan musim semi. Co dari kata cot yang artinya pertama atau pertama. Seperti kayak Chodeng Hakyo, sekolah pertama atau sekolah dasar. Itu kan diawali dengan kata-kata co. Maka co diartikan awal atau pertama. Cuacanya musim semi awal. Maksudnya adalah pada awal musim semi.
Kyaul corom cup semnida. Jawabannya adalah nomor 3 yang artinya kakem itu kadang-kadang. Jadi cuacanya musim semi itu kadang-kadang dingin seperti musim dingin. Karena musim semi itu adalah musim setelah musim dingin. Jadi setelah musim dingin itu kan musim semi. Pada musim semi itu masih ada juga hawa-hawa dingin. Jadi kadang-kadang itu pada musim semi juga di awal ataupun di pertengahan kadang bahkan sampai di pertengahan juga itu kadang cuacanya masih dingin seperti waktu musim panas. Maka jawabannya musim dingin. Maka jawabannya adalah nomor 3, kadang-kadang. Kalau yang nomor 1 sama nomor 4 itu artinya sudah. Cuacanya awal musim dingin itu sudah dingin seperti musim dingin, kan tidak. Kalau musim dingin ya sudah dingin seperti musim dingin. Kan memang musim dingin kan dingin. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Jomkom itu kan mengecek. Lalu selanjutnya nomor 19. Dam solmyonge almajin awiril gorisipsio. Pilihlah kosakata yang benar pada penjelasan berikut. Ini keterangan opsi jawabannya semuanya adalah nama-nama benda. Kita lihat dulu untuk yang bacaannya. Sangjana jepumel kenero muknen jangci imnida. Jangci itu bisa diartikan peralatan. Adalah peralatan yang mengikat dengan tali. Muk itu mengikat, ken itu tali. Mengikat dengan tali, jepum produk atau barang, atau sangja kardus. Maka alat yang digunakan untuk mengikat atau membungkus lah. Untuk membungkus itu namanya bending key. Mesin strapping atau mesin pengepakan. Kalau Johnson reel itu adalah kabel roll. Johnson itu kabel, reel itu adalah roll itu tadi, kabel roll. Lalu hoist itu kan hoist atau katrol itu, katrol yang menggunakan remote itu. Lalu kontrol panel juga kontrol panel. Kita lanjutkan soal nomor 20. Soal nomor 20. Nomor 20 seperti ini. Pilihlah kosakata yang diketahui benar penjelasan berikut. Goyong nodong buwe habu kikuan aro cui op an alson. Kemudian jikop sangdam sirop gemyo dengi sobi serel jigung handa. Jigung handa atau jigung hada memfasilitasi sobise layanan yang seperti sirop gemyo. Gemyo itu kan gaji. Sirop itu kan kehilangan. Intinya kehilangan gaji atau di sini diartikan mengurus tentang pensiunan, uang pensiunan. Lalu jikop sangdam. Jikop sangdam konsultasi pekerjaan. Lalu berikutnya cui op alson. Kita belum mengetahui tentang kata-kata alson tidak masalah, tapi cui op itu kan kerja. Jadi mengetahui tentang penempatan kerja kurang lebihnya seperti itu. Lalu kikuan lembaga, habu. Bu itu kan bagian, ha itu kan iha di bawah. Dengan lembaga bagiannya bawahnya goyong nodong bu. Goyong nodong bu itu searti dengan depnaker. Jadi adalah tentang memfasilitasi layanan kehilangan keuangan atau pengangguran, lalu konsultasi kerja, lalu penempatan tempat kerja dengan lembaga bawahannya depnaker. Itu namanya apa? Jawabannya adalah goyong sento. Goyong sento adalah pusat rekrutmen. Jadi di sini di goyong sento itu semuanya bisa dilayani berkaitan dengan konsultasi pekerjaan. Kemudian kalau berhubungan dengan gaji atau perhitungan uang juga bisa dilayani di situ. Lalu untuk penempatan kerja berhubungan dengan konsultasi kerja sama penempatan kerja. Jadi ada di goyong sento. Kalau yang nomor 1, Wegugin Riok Sandam Sento, pusat konsultasi. Ini hanya untuk konsultasi, tidak untuk penempatan. Kalau penempatan bisa digunakan untuk yang goyong sento.
Lalu Kukmin Jongem Kuali Gungdan. Gungdan itu sama halnya dengan badan atau lembaga. Badan atau lembaga kuali pemeriksaan Kukmin Jongem itu uang pensiun. Jadi kalau mau pensiun gitu kan, habis kontraknya pulang ke negara, nanti ada lembaga yang mengurus tentang pemeriksaan hasil duitmu paksangonmu bakal dikirim piro, bakal metune piro. Lalu yang nomor 4, Sanop Inriok Wali Gungdan, lembaga pemeriksaan tenaga kerja industri. Kurang berhubungan, jadi jawabannya adalah nomor 3, Guyong Sento. Berhubungan dengan gaji atau upah tadi pengangguran PHK, lalu juga konsultasi kerja dan juga penempatan kerja. Cui op itu kan mencari kerja. Alasan tempat mencari kerja. Kita lanjut soal nomor 21. Tulisan tentang apa berikut ini? Bang Mun Jonwa Hagi menelpon kunjungan. Jadi mau berkunjung nelpon. Lalu Bang Mun Sigan Jong Hagi menentukan waktu kunjungannya. Lalu berikutnya, Bang Munci Caja Kaki pergi untuk mencari tempat berkunjungnya. Bang Mun Hagi lalu berkunjung. Jadi telepon dhisik, kemudian menetapkan waktunya itu kapan mau ketemunya, berkunjungnya, lalu mencari tempat kunjungannya di mana, mencari rumahnya di mana, lalu kamu bisa berkunjung. Tulisan ini tentang apa? Yang nomor pertama, Bang Mun Iljong. Iljong itu jadwal, tidak ada hubungannya tentang jadwal ataupun tanggal. Lalu jawabannya adalah nomor 3, yang artinya Bang Mun Jolca. Jolca itu prosedur atau metode. Jadi prosedure pertama kudune nelpon dhisik, lalu menetapkan waktunya, baru juga mencari tempatnya, lalu kamu bisa berkunjung. Itu namanya prosedur bertahap. Kalau yang nomor 2, Bang Mun Mokjok. Mokjok artinya tujuan. Tujuannya kunjungan apa-apa, silaturahmi atau segala macam. Lalu yang nomor 4, Bang Mun Yejol, etika berkunjung. Etika berkunjung itu harus ketok pintu atau menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang sopan, kemudian sesuai dengan waktunya, tidak boleh jika pada waktu yang terlalu larut atau terlalu pagi seperti itu. Itu namanya etika. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Kita lanjutkan soal nomor 22. Oke, nomor 22. Berikut tulisan tentang apa? Opsi jawabannya ada Cui op kui kyucik. Kyucik itu kan aturan. Aturan mencari kerja atau aturan kerja. Yang nomor 2, gelo kiyakigan, masa kontrak kerja. Ada masa, ada aturan. Lalu yang nomor 3 sebagai jawaban ini nanti. Objung biol teksong. Teksong itu kan ciri khas. Biol dari kata biolo itu kan berdasarkan atau tergantung. Objung itu adalah op itu kan pekerjaan atau sektor. Intinya ciri khas berdasarkan sektor pekerjaan. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu yang nomor 4, susep kigan, masa training. Ini tentang apa? Kita baca. Nong cuk sanop kwa ooben. Jadi oop itu kan nelayan, sektor perikanan. Dan nong cuk sanop, nong itu pertanian, cuksan itu adalah kandang atau peternakan. Jadi di sektor perikanan dan juga peternakan dan juga pertanian, gelu sigan kwa yusik sigani, waktu istirahat dan waktu kerjanya, iljong haji anki temune, disebabkan tidak iljong itu dijadwal atau ditetapkan bisa juga. Yonjang yagan mit yuil geloe taran si kasan gemi jong jokyong dueji ansam nida. Tidak jokyong itu artinya diterapkan. Kasan gem itu adalah kurang lebihnya biaya atau gajiannya. Taran mengikuti, samanya tara, mengikuti pada kerja, yuil hari libur dan juga yagan hari kerja malam dan juga hari kerja lembur. Jadi intinya untuk sektor ketiga ini
Itu tidak ada penetapan tanggal atau waktu istirahat dan juga waktu kerjanya. Waktunya tidak seperti waktu untuk manufaktur yang sehari 8 jam seperti itu tidak. Untuk ketiga sektor ini, perikanan, peternakan, dan juga pertanian itu berbeda. Dan juga makanya tidak ditetapkan tentang bayarannya itu seberapa kalau pada hari Minggu atau hari libur, kemudian kerja malam dan juga kerja lembur. Karena tidak ada kerja di hari libur, di hari untuk memperpanjang, dan juga tidak ada kerja malam. Taraso mengikuti pada aturan tersebut. Gelo keyak siye pada gelo keyak pada formulir atau lampiran kontrak kerja. Wul dan wi jonce genmu sigan man kiji haturuk haku isem nida. Sedang dorok hada supaya. Kiji itu sama halnya dengan kayak jaksong yang artinya tulis. Sedang mengusahakan supaya ditulis hanya waktu kerja John C. Kalau John Bon itu kan keseluruhan. John C juga sama. Waktu kerja keseluruhan Wul dan B dalam satuan bulan. Jadi waktu kerjanya itu hanya ditetapkan per satuan bulan. Jadi satu bulan kerja apa, kerja apa. Teki terutama nongop jung eso di sektor bagian nongop itu adalah pertanian. Jakmul JB OP Kyong O kasusnya op itu adalah pekerjaan, JB itu memelihara, sama halnya kayak kireda yang merawat atau memelihara. Jakmul itu jenis tanaman. Jadi untuk sektor kasus yang pertanian, kasus yang hanya untuk merawat atau memelihara jenis tanaman, nonghan kika iso ada lahan pertanian. Nonghan ki itu adalah lahan pertanian. Lalu ikigan jung enen tadi sampai ikigan jung enen di tengah masa ini ikewel eso dari dua buah bulan, maksudnya dari 2 buah bulan, kemudian sakewel kaji sampai 4 buah bulan, daran saobjang eso ilhal suid dorok hayung hako isem nida. Kata-kata apa itu hoyong itu diperbolehkan, sedang diperbolehkan supaya bisa bekerja di tempat kerja yang lain. Jadi intinya ketiga sektor ini itu tidak ada penetapan jadwal yang paten. Jadi waktu kerjanya itu tergantung dari majikannya atau dari bosnya. Kemudian tidak ada kerja malam, tidak ada kerja lembur, dan juga tidak ada kerja hari libur. Mengikuti pada itu tadi, untuk waktu kerjanya itu dituliskan hanya per bulannya, itu dituliskan sekian, sekian, dan sekian untuk jadwalnya. Terutama untuk sektor yang pertanian, itu karena dia hanya kan di sana kan pertanian kan mungkin hanya pada satu musim saja. Maka di sana ada dalam kurun waktu 2 bulan atau sampai 4 bulan, mereka itu hanya kurang lebihnya menggarap persawahan. Atau maksudnya di luar 2 bulan sampai 4 bulan itu tadi, itu adalah masa mereka kosong, tidak ada pekerjaan. Maka mereka sedang diusahakan, diperbolehkan untuk mencari pekerjaan yang lain. Tulisan ini tentang apa? Maka jawabannya adalah nomor 3. Yang artinya ciri khas berdasarkan atau tergantung jenis sektor atau jenis pekerjaannya. Jawabannya adalah nomor 3. Karena berkaitan dengan aturan kerja tidak ada aturan. Masa kerja tidak ada masa kerja. Masa training tidak ada tentang masa training. Maka jelas jawabannya adalah nomor 3. Kita lanjut soal nomor 23. Berikutnya soal nomor 23. Dam jung i gele jung sim sehinggakan musim nikah. Apa pendapatmu, apa pikiranmu di tengah tulisan ini? Jadi pusat atau
inti dari pikiran tentang pusat pikiran atau gagasan pikiran dari tulisan ini itu apa? Gagasan pokoknya. Muren air uri mume aju jungyo hamnida. Sangat penting pada tubuh kita. Haruwe pada satu harinya Yul jan jongdoe muren masimyon jika minum airnya kira-kira yul jan 10 cangkir kongang josemnida bagus pada kesehatan. Terus cakawun mul boda dibanding air yang cakapda atau yang cakapda itu artinya dingin. Dibanding air yang dingin tatat han muren air yang hangat concon hi masinan gusi josemnida bagus hal yang minum dengan pelan-pelan air yang hangat dibanding air yang dingin. Jadi gagasan pokok ini apa? Jawabannya adalah nomor 1. Nomor 1 yang artinya adalah muren air kongange josemnida bagus pada kesehatan. Jadi inti atau gagasan pokok dari ini tadi kan mengenai tentang air. Kalau air itu sangat bagus atau sangat sehat untuk tubuh. Lalu kita bandingkan untuk yang nomor 2. Murel pali masyoya hamnida. Harus minum cepat air. Airnya harus diminum cepat. Padahal air itu harus diminum secara pelan-pelan. Lalu yang nomor 3. Cakaun muli, air yang dingin, mume josemnida, bagus pada tubuh. Padahal yang bagus tadi adalah tatet hanmul. Jadi air yang hangat dibanding air yang dingin itu lebih bagus. Jadi yang bagus adalah air yang hangat. Dibandingkan yang jawaban nomor 4. Murel haruwe yoljan masyoya hamida. Harus minum 10 cangkir per hari air. Tidak harus minum air 10 gelas atau 10 cangkir per harinya. Tidak harus. Yang menunjukkan harus adalah hal yang salah. Tapi bagus, hanya bagus atau sebagai anjuran saja. Bagus pada kesehatan jika minum air kira-kira 10 cangkir. Kira-kira, jadi kira-kira saja. Dan juga tidak suatu keharusan. Maka jawabannya yang tepat adalah nomor 1. Kalau air itu bagus untuk kesehatan. Intinya kan adalah gagasan pokok. Kita lanjut soal nomor 24. Damen berikut Mose Dehan Gelim Nika adalah tulisan tentang apa? Ini opsi jawabannya dulu. Anjon Belte itu sama hanya dengan Anjon D. Anjon D yang artinya adalah sabuk keselamatan. Anjon Belte atau Anjon D itu sabuk keselamatan. Belte sendiri artinya sabuk. Lalu nomor 2 Anjon Mo, helm keselamatan. Nomor 3 Anjon Bok, pakaian keselamatan. Nomor 4 Anjon Jangwa, sepatu boot keselamatan. Soalnya adalah ini. Nopen Gus eso ilhal tenen saat bekerja di tempat yang tinggi. Aredo curak aredo toro jime wihom isemnida. Ada bahayanya barang jatuh ke bawah. Jadi barang jatuh ke bawah. Jadi yang jadi sorotannya adalah ini, yang ada di dalam kurungnya. Ada bahayanya, jim itu kan dari kata jimel, benda atau muatan jatuh ke bawah. Gramyon, jika begitu, mumel boho hagi wiheso diperuntukkan melindungi tubuh. Boho kurul bandesi cakyong heya hamida harus mengenakan pastikan peralatan pelindung. Jawabannya adalah anjonmo. Karena anjonmo itu adalah helm keselamatan. Jadi digunakan untuk melindungi ini loh, dari ada bahayanya barang jatuh ke bawah. Maka ada barang jatuh ke bawah itu kan menggunakan anjonmo. Kalau kamu pakai anjonmo nanti kan kamu
dilindungi sama helm keselamatan. Maka jawabannya adalah Anjonmo. Lalu kita lanjutkan soal nomor 25. Oh iya, ralat untuk soal nomor 24. Sebelumnya tadi kan saya jawab nomor 2, Anjonmo. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Maaf ya. Jadi berikutnya adalah seperti ini. Nopen goseso, di tempat yang tinggi. Intinya kuncinya adalah di tempat yang tinggi. Kerja di tempat yang tinggi. Kerja di tempat yang tinggi. Lalu, ada bahayanya torojim, muatan atau barang, atau juga bisa diartikan beban jatuh ke bawah atau curak. Intinya adalah ada bahaya curak. Curak itu dalam kurung artinya adalah muatan atau beban jatuh ke bawah. Jadi di tempat tinggi ada bahaya curak atau jatuh dari ketinggian. Jika begitu harus menggunakan peralatan pelindung. Kalau di tempat atas kita harus menggunakan anjon bel. Anjon belte atau anjon D itu adalah sabuk pengaman. Maka jawabannya adalah nomor 1, bukan anjonmo. Kalau anjonmo tadi saya mengikutinya pada ini, muatan yang jatuh ke bawah. Muatan yang jatuh ke bawah itu kan ada bahaya muatan yang jatuh ke bawah. Kan mungkin ada batu bata atau apa jatuh ke bawah. Jadi kita harus menggunakan pelindung helm keselamatan untuk melindungi kepala dari benturan barang atau benda yang jatuh dari atas. Jadi tapi dengan kalimat awal tadi juga bisa dinalar. Di tempat yang tinggi ada bahaya curak. Curak itu artinya dalam kurung ini, benda atau muatan yang jatuh ke bawah. Jadi gitu. Entah itu orang yang jatuh ataupun barang yang jatuh ke bawah. Kalau kita bekerja di atas, berhubung di sini adalah kita bekerja di atas, maka ini adalah orangnya, muatan orang yang jatuh ke bawah. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Nomor 2-nya salah. Kita lanjutkan soal nomor 25 terakhir. Dam jung i gelin yongwa katan gosen muosim nikah. Apa hal yang sama dengan isinya tulisan berikut ini? Nanen saya onel hari ini yongwa kan eso Wewon kaderel mandero semnida telah membuat kartu Wewon itu member atau anggota di gedung bioskop. Ikadeka isamyon, jika punya kartu ini atau jika ada kartu ini, sengile yonghwa biorel i conon sake salsu isamnida, bisa membeli dengan murah Iconon 2000 won tiket film pada hari ulang tahunnya. Dam dal Cirilen, jadi tanggal 7 bulan depan, ne sengil imida adalah ulang tahun saya. Gereso sehingga kenal pada hari itu Yongwarel Boryoko Hamnida akan melihat film. Hal yang sama dengan isinya itu apa? Dari opsi jawabannya adalah nomor 4. Tapi sebelum nomor 4 kita jawab untuk yang jawaban nomor 1. Wewon kadenan kartu anggota atau kartu member i conon imida. Harganya itu 2000 won. Yang 2000 won itu adalah tiket film, bukan kartunya. Jadi nomor 1 salah. Yang nomor 2, sengile wewon kaderel mandero semnida telah membuat kartu anggota atau kartu member pada hari ulang tahun. Padahal membuatnya itu kan sebelum pada hari ulang tahunnya. Jadi membuatnya sebelum pada hari ulang tahun dan juga di gedung bioskop. Membuatnya bukan kok pada hari ulang tahun, tapi sebelum hari ulang tahunnya. Kemudian nomor 3, il juwil tongan selama 1 minggu Yongwarel i conone bulsu isamida bisa melihat film pada 2000 won selama 1 minggu. Padahal hanya berlaku pada hari ulang tahun tadi saja, bukan dalam waktu seminggu. Terus jawabannya adalah nomor 4 yang artinya nanen saya damdal cirile
pada tanggal 7 bulan depan. Ini adalah tanggal ulang tahunnya si dia tadi. Yongwarel sake bulsu isemnida. Bisa melihat apa? Melihat film sake secara murah atau dengan murah. Jawabannya betul nomor 4. Karena pada hari ulang tahunnya, dengan dia membuat kartu member tadi, pada hari ulang tahunnya nanti di tanggal 7 bulan depan, dia bisa membeli kupon atau tiket filmnya dengan harga 2000 won. Itu adalah harga yang secara murah. Maka jawabannya adalah nomor 4. Dengan begitu 25 soal untuk tryout yang ke-18 ya, yang ke-18 ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan semangat untuk belajar lagi. Lanjutkan lagi belajarnya. Sampai jumpa untuk pembahasan tryout berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.